Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kashful Gummah, menyingkap tabir kegalauan, yang mudah-mudahan ini menjadi obat bagi kita semua supaya kita selalu berbuat baik kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Di bab kedua, keutamaan kebaikan, hadis yang keempat, kita akan membahas tentang kebaikan dapat menyingkirkan bencana. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata, Ummu Salamah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal dengan paras cantiknya, dan beliau juga terkenal dengan perjuangannya membela agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sona'iul ma'ruf taki masari asu. Perbuatan baik dapat menyingkirkan datangnya berbagai keburukan. Seperti yang pernah dibahas di hari yang kemarin, bahwa kebaikan mampu menghalau segala keburukan. Di hadis ini pun ditegaskan lagi bahwa perbuatan baik dapat menyingkirkan segala datangnya keburukan. Was-shadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah secara rahasia dapat meredam murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan harta. Bisa dengan tenaga maupun dengan ide. Bisa dengan senyuman. Tabassumuka shadaqah. Senyummu adalah sedekah. Sedekah-sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan menjadikan kita diberikan oleh Allah kecintaan, dijauhkan dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilaturrahimi ziyadatun fil umri. Dan silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan itu menambah keberkahan umur. Luar biasa, silaturahim menambah keberkahan umur kita. Bukan hanya menambah rezeki kita, tetapi umur kita bakal dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengatur segala kepastian kehidupan manusia. Wa kullu ma'rufin shadaqah. Dan setiap kebajikan adalah sedekah. Luar biasa. Segala kebaikan-kebaikan kita itu bernilai sedekah. Mengenai sedekah, Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Yang ada adalah bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, akan bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Maka salah satu syaratnya menjadi orang yang kaya harta di dunia adalah dengan banyak sedekah. Sebagaimana
Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi orang yang sangat terkenal dengan kekayaannya karena beliau adalah seorang raja. Raja yang sangat luar biasa, dekat dengan rakyatnya, terkenal dengan kesederhanaannya, terkenal dengan kedermawanannya. Suatu saat dikisahkan oleh Imam Al-Qalyubi bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam kedatangan tamu. Tamunya adalah seekor burung. Nabi Sulaiman ini ahli ilmu. Pernah Nabi Sulaiman diberikan dua pilihan oleh Allah. Pilih ilmu, apa mau pilih dunia? Dan Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Engkau menginginkan akhirat pun dengan ilmu. Kalau kau ingin dua-duanya, maka itu pun dengan ilmu. Inilah kehebatan Nabi Sulaiman ketika diberikan pilihan oleh Allah. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Makanya ilmunya luar biasa. Bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, dan ilmunya sangat luar biasa. Maka ketika didatangi oleh seekor burung, Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Burung itu kalau zaman kita mungkin ngeluh, ya. Ya, burungnya itu ngeluh, unjuk rasa sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, aku setiap hari menangis. Kenapa? Karena setiap aku bertelur, telurnya sudah menjadi bayi burung, nanti ada orang yang mengambil. Dan orang yang ngambilnya langganan, itu lagi, itu lagi. Setiap mau punya anak, anaknya sudah netas, sudah jadi seekor anak burung, nanti pasti ada yang ngambil. Dan yang ngambilnya langganan. Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Walaupun kalau sudah besar, burung yang sudah besar mungkin akan terbang dan lupa sama ibunya, sama induknya. Kata Nabi Sulaiman, ya sudah, kamu kasih tahu kapan kamu nanti bertelur dan kapan nanti telur kamu bakal menetas. Kamu kasih tahu aku. Nanti aku akan kirimkan jin nungguin sarang burung kamu. Akhirnya jin itu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman dipanggil. Hei jin, kamu aku tugaskan menunggu sarang burungnya si burung ini. Kalau ada orang yang mau ngambil anaknya atau telurnya, cekek aja. Cekek. Ya, enggak apa-apa, cekek aja. Makanya kalau kita biasanya waktu masih kecil ditakut-takutin ya, nanti dicekek iblis, dicekek jin ya. Itulah salah satunya. Siap Tuan Raja, saya akan laksanakan perintah Anda. Akhirnya burung tersebut kembali ke sarangnya dan ditunggui oleh salah satu jinnya Nabi Sulaiman. Si burung ini agak sombong karena merasa aman sekarang. Malah nantang, ayo mana nih langganan yang biasa ngambil anak saya. Nih, telurnya udah mau netas. Paling nanti dicekek sama jinnya Nabi Sulaiman. Nah, singkat cerita, ketika memang sudah menetas, orang yang biasa ngambil anak burung datang dan kembali mengambil anak burungnya tanpa ada perlawanan sedikit pun dari jin.
Wah, akhirnya si burung ini pulang lagi ke kerajaan Nabi Sulaiman sambil mengadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman, bagaimana engkau ini? Katanya aman. Katanya yang ngambil bayi burung saya bakal dicekek. Kok jinnya nggak ngapa-ngapain? Kayaknya loyo nih jinnya. Jinnya lemah nih yang disuruh nungguin. Nabi Sulaiman kaget. Ah, masa iya? Burung, kamu tahu nggak di mana rumahnya si orang yang ngambil, yang biasa langganan ngambil telur atau anak bayi kamu? Oh, saya tahu. Ayo kita ke sana. Akhirnya Nabi Sulaiman berangkat ke rumah orang yang biasa ngambil anak burung tersebut. Akhirnya sampai di sana, Nabi Sulaiman mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Dan akhirnya dengan kagetnya ternyata orang yang dicari adalah umatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Nabi Allah Sulaiman, ya rajaku, ada apa gerangan sampai engkau mau datang ke desa, ke pelosok desa menemui hamba yang hina seperti ini? Padahal kalau engkau ada kepentingan denganku, tinggal panggil saja, aku pasti datang ke kerajaan, ke istana. Tidak, tidak. Aku sengaja ke sini karena atas permintaan burung pipit ini. Burung yang selalu anaknya kamu ambil. Oh iya Nabi Sulaiman, kenapa memangnya? Ya, saya aneh. Saya sudah naruh jin di situ untuk nyekek siapa saja orang yang mau ngambil anak burungnya ini, tapi kok kamu selamat? Ada apa ini? Tapi sebelumnya aku mau panggil dulu si jinnya. Jin, kesini. Akhirnya si jinnya datang. Kenapa kamu tadi nggak bisa nyekek orang ini? Nggak bisa, Raja Sulaiman. Aku dipegangin 2 malaikat. Aku dikekang oleh malaikat. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku diikat malaikat. Sebetulnya amal apa yang membuat kamu selamat dari cekekan jin ini? Begini Nabi Sulaiman, sebelum aku berangkat mencari anak burung, mencari telur burung, karena itu pekerjaan sehari-hariku, aku membawa nasi, aku membawa bekal nasi 2 bungkus. Yang 1 bungkus untuk sarapan, yang 1 bungkus lagi untuk makan siang. Setelah aku sarapan habis, tinggal tersisa 1 bungkus lagi. Udah hampir siang, ada orang kelaparan di tengah jalan. Sambil menangis dan minta makan. Tolong, saya belum makan, saya kelaparan. Saya iba. Dan akhirnya 1 bungkus nasi yang harusnya dimakan di siang hari, saya kasihkan kepada orang yang tadi kelaparan. Begitu Nabi Sulaiman. Masya Allah, kata Nabi Sulaiman. Sungguh, engkau orang ahli sedekah. Maka dengan sedekah itulah engkau selamat dari keburukan, dicekik oleh jin. Harusnya waktu itu engkau dicekik oleh jin, tapi karena engkau bersedekah, akhirnya Allah menurunkan 2 malaikat untuk mencegah jin mencekik engkau. Dari kisah ini kita ambil iktibarnya, bahwa sedekah kita akan menjauhkan kita dari berbagai keburukan, dari berbagai nasib-nasib sial, keterpurukan. Maka teruslah kita biasakan sedekah. Mau sedekah itu dengan harta,
yang wajib contohnya dengan nafkah kepada keluarga, kepada anak dan istri kita, ataupun sedekah berupa tenaga membantu menolong tetangga kita, ataupun hanya dengan senyuman kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, yang membuat mereka nyaman ketika bertemu dengan kita. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Di sini dijelaskan mereka yang menjadi ahli kebaikan di dunia hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka sangat terkenal di akhirat. Mereka akan menjadi ahli-ahli kebaikan di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang-orang yang ahli kemungkaran, kemaksiatan, maka nantinya akan menjadi ahli kemungkaran, ahli kemaksiatan di akhirat. Na'udzubillah. Dan dijelaskan di sini, wa awwalu may yadkhulal jannata ahlul ma'ruf. Wa awwalu may yadkhulul jannata ahlul ma'ruf. Dan orang yang pertama akan masuk surga adalah dari golongan ahli kebaikan. Orang yang pertama kali nanti masuk surga adalah dari golongan ahli-ahli kebaikan. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan isnad hasan. Ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah kita yang kita berikan dengan keikhlasan, yang kita rahasiakan, yang kita berikan kepada orang lain akan menjadikan kebaikan yang luar biasa nanti di akhirat. Kita sangat terkenal di akhirat karena kita termasuk orang-orang yang berlaku baik dan gemar sedekah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, wa sya'idun fil akhirah, dengan gemar berbuat baik, gemar bersedekah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedekah tidak membuat kita menjadi miskin. Gak ada ceritanya orang sedekah malah jadi miskin. Orang sedekah pasti akan menjadi orang kaya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.